Halo rekan-rekan sekalian, para tenaga honorer, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan berita DPR dan pemerintah telah sepakat akan mengangkat tenaga honorer yang telah terdata di BKN menjadi ASN P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, nantinya tenaga honorer ini tetap harus mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 sebagai gambaran kualitas dan kemampuan kompetensi dari masing-masing pegawai honorer. Pada seleksi CASN 2024 ini sendiri diketahui pemerintah akan membuka sebanyak 2,3 juta formasi yang terdiri dari formasi CPNS dan P3K. Menurut Menpan, instansi pusat sendiri pada tahun ini akan mendapatkan formasi kebutuhan sebanyak 429.183 formasi yang terdiri dari 207.000 CPNS dan 221.000 P3K untuk guru, dosen, dan tenaga kesehatan serta tenaga teknis. Jadi untuk formasi kebutuhan formasi pemerintah pusat itu mendapatkan 429.000 formasi. Sedangkan untuk formasi instansi daerah atau pemerintah daerah ini yakni sebesar 1.867.000 formasi yang terdiri atas 483.000 formasi CPNS dan 1.383.000 formasi P3K. Khusus untuk instansi daerah, alokasi formasi P3K untuk guru sebanyak 419.000, tenaga kesehatan sebanyak 407.000, serta 547.000 formasi untuk tenaga teknis. Nah, khusus bagi tenaga honorer, sistem penilaian seleksi CASN tahun 2024 ini akan berbeda dengan pelamar umum. Anas mengatakan hasilnya nanti akan dilakukan pemeringkatan terbaik untuk menentukan tenaga honorer itu bisa lulus atau tidak. Jika tenaga honorer tersebut dinyatakan lulus, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan dari masing-masing pemerintah daerah. Nah, bagi instansi pemerintah yang belum mampu secara keuangan, maka tenaga honorer yang lulus ini bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi nanti jika memang tidak ada formasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, maka pelamar honorer yang telah memenuhi peringkat terbaik akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nantinya tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu tersebut juga bisa dialihkan menjadi P3K penuh waktu secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi. Nah, rekan-rekan, demikian berita kali ini terkait dengan komitmen DPR dan pemerintah dalam penanganan persoalan tenaga honorer. Nah, untuk ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K paruh waktu maupun penuh waktu nantinya akan diatur lebih lanjut dan dijelaskan secara terperinci di dalam peraturan pemerintah terkait dengan manajemen ASN. Demikian video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.